Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya Pinka Madani Siagian dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan tentang greenwashing dari proyek food estate antara ketahanan pangan dan etika lingkungan. Jadi setelah kita ketahui dari artikel yang telah di-share kemarin untuk menyelesaikan ulangan ujian tengah semester ini, saya sudah membaca artikel yang telah dikirimkan bahwa pemerintah itu sedang melakukan greenwashing terhadap ketahanan pangan yang akan terjadi di Indonesia, tepatnya di Kalimantan, di Kapuas. Nah, baiklah, marilah kita lihat bagaimana sih eksekusi dari pemerintah itu sendiri terhadap lingkungan yang akan menjadi food estate atau ketahanan pangan yang akan dilakukan. Oke, baik, yang pertama, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas satu, yaitu apa sih arti food estate dalam perspektif Indonesia. Kemudian kedua, isu yang terjadi terhadap food estate, terhadap etika bisnis. Dan yang ke selanjutnya itu adalah pandangan terhadap konversi lahan sawah, lalu rekomendasi penyesuaian proyek, sama terakhir, yaitu keseimbangan antara pangan dan lingkungan. Baik, yang pertama itu adalah food estate dalam perspektif Indonesia. Sebenarnya apa sih food estate ini? Ini adalah konsep upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, lahan pertanian skala besar, dan mendekati industrial untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan nasional. Istilahnya adalah kita secara mandiri sudah berhasil untuk menyediakan pasokan pangan kita terhadap kebutuhan warga Indonesia. Makanya lah terjadi proyek food estate ini untuk menciptakan ketahanan pangan tersebut. Lalu pentingnya apa sih? Kenapa sih penting ketahanan pangan ini? Yaitu supaya ancaman krisis pangan global memacu inisiatif food estate, perubahan iklim, konflik, dan pandemi memperburuk kerentanan. Nah, Indonesia sebagai negara agraris perlu memperkuat kemandirian pangan. Jadi kita nggak perlu bergantung terhadap negara lain, contohnya kayak Thailand, kita nggak perlu lagi bergantung terhadap impor berasnya, padahal kita adalah negara agraris yang justru memiliki pasokan beras atau padi yang sangat besar. Walaupun memang masyarakat kita cukup banyak, tapi kita dengan food estate ini bisa mencukupi ketahanan pangan kita sendiri. Lalu pandangan terhadap konversi lahan sawah. Kita ketahui semua lahan itu tidak bisa ditanami oleh padi-padi ini ataupun sawah. Kita berproyeksi kepada padi. Nah, justru saya sendiri tidak setuju dengan cara proyek food estate ini dijalankan sesuai dengan artikel yang sudah dikirimkan. Proyek ini bukan hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menyebabkan dampak negatif yang luas. Nah, yaitu alih fungsi sawit ini. Alih fungsi sawit ini adalah contoh gejala kegagalan kebijakan, dan itu bukan solusi untuk pemerintah menjadikan lahan gambut untuk ditanamin padi tersebut. Malah yang terjadi adalah gagal panen. Nah, aspek-aspek yang bisa kita lihat adalah tujuan proyek dan realita lapangan. Pertama itu adalah meningkatkan ketahanan pangan. Padahal realitanya adalah ribuan hektar lahan terbengkalai, petani gagal panen berulang kali dan akhirnya kembali menanam di lahan sendiri. Yang kedua, memanfaatkan lahan yang tepat. Nah, pada realitanya, proyek dipaksakan di lahan gambut yang hanya 1% cocok untuk pertanian padi. Mengulangi kegagalan proyek masa Orde Baru. Nah, yang ketiga adalah kesejahteraan petani. Yang adanya adalah petani hanya dijadikan objek, minim pendampingan, dan dipaksa menanam bibit unggul yang tidak cocok untuk kondisi lokal. Dan yang seterusnya adalah pelestarian lingkungan. Nah, realita yang kita lihat adalah menyebabkan hilangnya tutupan pohon seluas 3.000 hektar dan meningkatkan risiko kebakaran lahan gambut. Dan yang terakhir adalah kepastian lahan untuk pangan. Padahal realitanya adalah terjadi tumpang tindih izin dengan hak guna usaha, perusahaan sawit swasta, sehingga ratusan hektar justru beralih menjadi kebun sawit, bukan
menjadi ketahanan pangan untuk menyediakan padi yang sangat besar, malah menjadi dialihkan menjadi kebun sawit yang ya kita tahu sendiri kebun sawit ini adalah tidak cocok untuk menjadikan itu adalah sebagai hutan, malah hanya untuk memperkaya Indonesia untuk menghasilkan lebih banyak minyak, walaupun itu hanya untuk diekspor, bukan untuk keperluan Indonesia sendiri. Nah, pertimbangan etika bisnis yang di sini adalah pertama, yaitu kesetaraan dan keadilan. Konversi lahan harus mempertimbangkan hak-hak petani lokal, memastikan mereka mendapatkan kompensasi yang layak dan alternatif mata pencaharian, termasuk pembangunan harus inklusif dan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah prioritas ketahanan pangan. Apakah konversi lahan sawah ini benar-benar meningkatkan ketahanan pangan? Padahal kita lihat realitanya adalah evaluasi efektivitas kebun sawit dibandingkan lahan sawah dalam produksi pangan perlu kajian mendalam dan transparan. Yang kita tahu, lahan sawah ini hanya cocok di tanah gambut itu hanya 1% saja yang bisa berhasil panen. Yang lainnya gagal panen. Dan yang seterusnya adalah kita melihat analisis isu etika bisnis dalam food estate. Nah, pertama kita harus analisa greenwashing ini. Apakah proyek food estate ini hanya mencitrakan diri sebagai proyek berkelanjutan atau potensi menggunakan label ramah lingkungan? Nah, untuk menutupi praktek yang merusak lingkungan, pentingnya verifikasi ini adalah independen dan perlu ditelusuri lebih mendalam. Dan yang kedua adalah ketahanan pangan yang tidak sesuai realitas. Nah, sesuai aspek-aspek yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah apakah proyek food estate ini benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan nasional? Nah, evaluasi jenis tanaman yang ditanam itu dan distribusinya. Baik itu memang katanya adalah bibit unggul atau bibit dari luar negeri atau apa, yang pada intinya itu adalah terjadinya gagal panen. Nah, seharusnya fokus pada komoditas ekspor dapat mengabaikan kebutuhan pangan lokal apabila kita melakukan ketahanan pangan yang tidak realistis. Nah, prinsip etika yang kurang dipenuhi terhadap greenwashing ini adalah pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya informasi yang terbuka mengenai perencanaan dan pelaksanaan proyek, keterlibatan masyarakat sipil dan terbatas, pentingnya mekanisme pengawasan yang independen. Dan berita tersebut sudah melihat bahwa Presiden tidak transparan dan akuntabilitas terhadap lahan pembukaan lahan tersebut. Yang ada hanya menambah anggaran, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kita lihat aja, pohon sudah banyak yang ditebangin, sementara hasil gagal panen itu sangat cukup besar, 99%, dan lingkungan pasti mempunyai dampak yang serius. Nah, itulah yang harus dibenahi terhadap etika bisnis ini. Lanjut adalah rekomendasi proyek yang sesuai. Nah, langkah konkret yang perlu kita lakukan adalah evaluasi ulang proyek tersebut. Mulai dari kaji ulang tujuannya, manfaat proyek food estate ini apa, libatkan juga ahli independen dan masyarakat sipil dalam evaluasi, dan pastikan proyek selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah perbaikan tata kelola lahan. Nah, moratorium konversi lahan sawah produktif, prioritaskan lahan terlantar dan tidak produktif untuk food estate, perkuat penegakan hukum terkait tata ruang dan lingkungannya. Dan tentunya keterlibatan masyarakat lokal sangat dilibatkan, yaitu petani lokal, dan berikan pelatihan dan dukungan teknis. Pastikan mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang andil. Dan selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Terapkan praktik pertanian ramah lingkungan, konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan yang rusak, dan minimalkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Nah, terakhir kita ke part 5, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan antara pangan dan lingkungan. Nah, pertama, peluang dan tangan. Proyek food estate ini memiliki potensi yang meningkatkan ketahanan pangan, namun juga menyimpan risiko yang sangat besar terhadap lingkungan dan sosial. Nah, perlu melihat mitigasi apakah mana yang lebih penting antara lingkungan sosial atau ketahanan pangan ini. Supaya lebih
pengelolaannya menjadi lebih tanggung jawab dan bijaksana untuk dilakukan bersama. Dan kedua adalah pentingnya pendekatan holistik secara menyeluruh antara keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta ketahanan pangan sejati hanya dapat dicapai dengan menjaga kelestarian alam. Tentunya adalah mengurangi bencana alam yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah peran kita semua, yaitu pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat sivil, individu. Kita bersama-sama mendorong proyek food estate ini bertanggung jawab dan memastikan ketahanan pangan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dan terakhir adalah mari menjaga bumi kita. Investasi pada pertanian berkelanjutan itu bagus dan konservasi lingkungan juga itu penting. Mari kita mewujudkan Indonesia dan makmur dan lestari. Masa depan itu ada di tangan kita. Oke, sekian dari saya. Semoga ini membantu kita untuk menjaga langkah ke depan. Demikian presentasi saya mengenai greenwashing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.